Iya, betul. Anggap kejadiannya betul ya. Oke, Kejadian. baik. Anggap aja kejadiannya betul. Murid-murid Yesus lari nggak? Lari. Lari. Semua. Kenapa lari? Takut kan? Takut. Takut disalibkan. Berarti juga. mereka tahu nggak kalau Yesus disalib untuk nebus dosa mereka? Tidak. Nggak tahu. Tidak tahu. Pasti pernah lihat dong lukisan, Iya, foto Maria, 12. Maria, Ibu Oh, Yesus Maria, oke. di bawah salib. Iya. Nangis apa ketawa? Nangis lah. Kenapa nangis? Sedih disalibkan. Sedih dong. Anaknya disalib dong. Anaknya. Berarti Maria tahu nggak dosanya Maria disebut Tidak ditebus sama Yesus? Tidak tahu. Nah, berarti itu ada ajaran letter. Nah, letter teaching lah gitu ya. Betul. Berarti kalau memang benar kejadian itu waktu itu benar, ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib adalah ajaran belakangan. Iya. Ajaran Makanya kalau kita tanya tentara Romawi berjasa berdosa, bingung jawabnya. berjasa lah. Logikanya harus berjasa. Berjasa. Kalau mundur-mundurin, iblis juga berjasa. Benar. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan, atau menanggapi video-video yang selalu menyerang kekristenan tanpa dasar-dasar Alkitab. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar yang sungguh membangun untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bagaimana diskusi para mu'alaf ini. Saudara yang kekasih, mereka berkata bahwa kenapa murid-murid itu takut dan lari. Namanya juga manusia, pasti takut dan lari. Dan dalam diskusi tadi mereka berkata, apakah murid-murid itu bersama Maria Ibu Yesus itu tahu bahwa Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa mereka? Dan mereka berkata tidak tahu. Ini diskusi yang memang sungguh-sungguh tidak berdasarkan Alkitab. Sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya dan juga semua orang yang mendengar pada waktu itu. Dia berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi sebelum Yesus digantung di atas kayu salib, dia sudah menyampaikan bagaimana cara dia harus mati. Dalam Lukas 9 ayat 22 juga dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa akan menuju ke Yerusalem, ditolak oleh tua-tua dan imam-imam bangsa Yahudi. Dia akan dibunuh, namun dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus itu mati sesuai dengan perkataannya. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi saudaraku yang terkasih, tentu saja diskusi ini adalah diskusi yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka selalu berbicara dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Sehingga mereka berkata bahwa ajaran penebusan itu ajaran belakangan. Kenapa? Karena para mu'alaf ini mereka selalu berdiskusi itu bicara dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Jadi kalau dari depan ke belakang itulah artinya akhirnya ngaur. Penyampaian mereka ini tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi acara penebusan bukan acara belakangan, memang Yesus sudah menyampaikannya, sudah memberitakan bagaimana dia akan mati. Dengan cara bagaimana dia akan mati, Yesus sudah menyampaikan. Dan perlu saudara tahu bahwa iblis dan tentara Romawi itu tidak punya jasa di dalam kematian Yesus. Karena yang mencabut nyawa Yesus itu bukan iblis dan tentara Romawi. Tapi Alkitab berkata, dia berkata sudah selesai. Dan akhirnya dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya karya keselamatan sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan sempurna di atas kayu salib. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya pasti selamat sampai ke sorga. Tapi yang menantang dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dilemparkan bersama-sama dengan iblis ke dalam api neraka. Yang punya sorga dia bernama Yesus.
Sebab itu terima Yesus selagi masih ada waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.